saya Intani Marilai Kadar dari kelas IF 24D, NIM saya 1134. Oke, di sini saya akan membuat video materi UTS yaitu struktur data yang terdiri dari array, hashmap, stack, dan queue. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam urutan tertentu di dalam satu variabel tunggal di mana semua nilai tersebut memiliki tipe data yang sama dan tersusun secara berurutan. Array memiliki indeks mulai dari 0. Seperti contohnya, saya mempunyai nilai acak yaitu 5, 8, 2, 9, 6 dan indeksnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa tidak mulai dari 1? Karena array memakai indeks mulai dari 0. Selanjutnya, karakteristik array. Karakteristik array dalam struktur data yaitu yang pertama, homogen. Homogen yaitu semua elemen memiliki tipe data yang sama. Kedua, ukuran tetap, yaitu ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama eksekusi program. Yang ketiga, indeks numerik. Setiap elemen diakses menggunakan indeks numerik, biasanya dimulai dari 0. Yang keempat, penyimpanan kontigu, yaitu elemen disimpan dalam lokasi memori yang berurutan memungkinkan akses cepat. Yang kelima, akses efisien, dapat mengakses elemen secara langsung dengan waktu akses konstan 0,1. 6. Struktur linear data, yaitu secara linear, kemungkinan traversal dari awal hingga akhir. Selanjutnya, operasi dasar array. Yang pertama, traversal penelusuran, menelusuri setiap elemen array satu persatu. Yang kedua, insertion penyisipan, menambahkan elemen ke array. Yang ketiga, delete penghapusan, menghapus elemen dari array. Yang keempat, searching pencarian, yaitu mencari elemen tertentu dalam array. Dan terakhiran, yaitu mengubah nilai elemen di indeks tertentu. Selanjutnya, saya memiliki contoh codingan pemrograman yang ada penerapan pada array. Saya memakai Python. Di sini saya memakai nilai mahasiswa, yaitu saya memberi nilai acak 75, 80, 90, 85, 70. Kita minta print daftar nilai mahasiswa dan kita running. Ini hasil dari codingan saya, dan mari kita coba codingannya lagi. Saya memiliki 5 nilai acak yang berisi 75, 80, 90, dan 70. Sini saya akan meminta semua nilai array dikeluarkan. Sini saya akan meminta memakai format F. Saya akan mengambil nilai ke min 1, yaitu nilai indeks 0 yang nilai pertama.
Mari kita running. Dan nilai semua deploy mahasiswa keluar ya teman-teman, karena saya meminta menampilkan seluruh nilai mahasiswa. Yang kedua ada HashMap. HashMap adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam format pasangan kunci nilai key value paired. Struktur data yang menyimpan pasangan key value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, HashMap memiliki kemiripan dengan array. Hanya saja, konsep indeks atau key yang terdapat di array diubah ke bentuk yang lebih mudah seperti teks, angka, sebagainya. HashMap hanya memakai string dan integer. Yang kedua, saya di sini ada karakteristik HashMap. Pertama, pasangan kunci nilai menyimpan data dalam membentuk pasangan kunci unik dan nilai. Yang kedua, akses cepat. Operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan memiliki waktu rata-rata 0,1 berkat penggunaan fungsi hash. Yang ketiga, kunci fleksibel. Sebagian besar tipe data dapat digunakan sebagai kunci asalkan dapat dihash. Yang keempat, tidak terurut. HashMap tidak menjamin urutan menyimpan elemen. Iterasi melalui elemen bisa dalam urutan yang tidak terduga. Dan yang terakhir, penanganan tabrakan. Jika dua kunci menghasilkan hash yang sama, HashMap menggunakan metode seperti chaining atau probing untuk menyimpan keduanya. Selanjutnya, operasi dasar HashMap. Yang pertama, insertion atau menambahkan pasangan key value. Yang kedua, akses atau lookup, mengambil nilai berdasarkan key. Yang ketiga, update, mengubah nilai dari key yang ada. Yang keempat, deletion atau menghapus pasangan key value. Yang kelima, check key, mengecek apakah key ada di HashMap. Dan yang terakhir, traversal, menelusuri semua pasangan key value. Dan di sini saya mempunyai contoh codingan penerapan pada HashMap. Saya memakai nilai daftar mahasiswa dan NIM-nya. Daftar nama mahasiswa dan NIM-nya. Dan ini adalah output dari hasil codingan tersebut. Mari kita coba codingannya lagi. Yang kedua, ada contoh codingan yang saya buat HashMap dictionary. Dictionary itu secara kamus di Python adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value. Dalam kasus ini saya membuat dictionary di mana saya membuat data mahasiswa dan setiap elemen terdiri dari NIM atau key dan luli atau value. Di sini saya membuat inputan mahasiswa sama dengan kurung buka kutip 1187 yang bernama luli dan lain sebagainya sampai 3 ini sampai citra. Dan di sini saya meminta menampilkan sebuah menampilkan semua data dan print daftar mahasiswa. Yang ketiga ada stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yang artinya data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama diambil. Saya mempunyai ilustrasi sederhana seperti penumpukan piring. Piring pertama saya simpan di paling bawah dan piring terakhir atau yang paling atas adalah yang paling mudah diambil duluan. Maka saya akan mengambil piring lebih atas dulu dong. Gak mungkin saya ngambil dari bawah itu. Di sini ada karakteristik stack. Yang pertama, LIFO, last in, first out.
yaitu elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, operasi utama ada push, pop, pick, is empty, dan size. Yang ketiga, implementasi, yaitu dapat diimplementasikan menggunakan array, ukuran tetap, atau linked list, ukuran dinamis. Yang keempat, aplikasi umum, yaitu digunakan dalam manajemen pemanggilan fungsi dan algoritma track dan fitur undo atau redo. Ada operasi dasar stack. Yang pertama, push, yaitu menambahkan elemen ke atas stack. Pop, menghapus elemen paling atas dari stack. 3. Pick atau top, memiliki elemen paling atas tanpa menghapus. Yang keempat, is empty, mengecek apakah stack kosong. Yang kelima, size, yaitu mengetahui jumlah elemen dalam stack. Dan di sini saya mempunyai inputan salah satu contoh penerapan codingan untuk stack. Di sini saya memakai contoh piring tadi. Ada piring A, piring B, piring C. Nah, saya meminta print isi stack sekarang. Dan saya akan menghapus data teratas memakai pop, print data yang di pop, dan lain sebagainya. Dan saya print, dan ini adalah hasil outputnya. Karena saya meminta yang di pop itu piring C, maka elemen yang sekarang tersisa itu ada piring A, piring B, piring C. Elemen teratas sekarang piring B. Mari kita coba codingannya secara langsung lagi. Yang ketiga, membuat stack menggunakan list. Stack yaitu struktur data LIFO last in first out, yaitu yang terakhir datang ataupun yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Saya di sini menggunakan push untuk menambahkan data ke stack. Append digunakan untuk menambahkan item ke atas stack. Seperti contohnya saya membuat stack append, yaitu ada terdiri dari 3, piring A, piring B, piring C. Dan saya meminta print isi stack sekarang. Di sini saya meminta untuk hapus data menggunakan pop, yaitu data sama dengan stack.pop dalam kurung kosong, dan saya meminta print data yang di pop. Setelah itu saya melihat elemen paling atas di pick, yaitu dengan cara if length stack lebih dari 0, print elemen ke atas sekarang, stack min 1. Dan seterusnya saya mengajak terlebih dahulu apakah stack kosong. Jika tidak kosong, stack else print stack tidak kosong. Dan ini hasil runningannya. Yang keempat ada Q. QW atau Q adalah struktur data linear yang memiliki prinsip FIFO freeze in freeze out, yang artinya elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Seperti saya di sini ada perumpamaan seperti antrian di loket. Orang-orang yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu, begitu juga dengan Q. Di sini saya memiliki karakteristik Q
Yang pertama, FIFO, freeze in, freeze out. Elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, ada operasi umum atau operasi utama. Yang pertama ada NQ, yang kedua DQ, ketiga pick atau void, yang keempat is empty, yang kelima is full, dan yang ketiga struktur linear, yaitu elemen disusun secara berurutan, memungkinkan traversal dari depan ke belakang. Yang keempat, implementasi, yaitu dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Dan yang kelima, aplikasi umum, yaitu digunakan dalam sistem antrian penjadwalan tugas dan manajemen buffer. Selanjutnya, ada operasi dasar Q, NQ atau masukkan elemen, menambahkan elemen ke belakang rear antrian, contohnya Q.Q5, menambahkan angka 5 ke antrian. 2. DQ, keluarkan elemen, menghapus elemen dari depan front antrian, contohnya QDQ, menghapus dan mengembalikan elemen paling depan. Ketiga, front atau pick, melihat elemen di bagian depan tanpa menghapusnya, contohnya Q dan front, itu melihat elemen pertama. Is empty, yaitu mengecek apakah antrian kosong, contoh Q empty, true jika kosong, false jika ada isinya. Is full, hanya pada Q dengan ukuran tetap, yaitu mengecek apakah antrian sudah penuh, contohnya Q.is full, yaitu akan menghasilkan true jika penuh. Nah, di sini saya mempunyai penerapan Q. Salah satu penerapan pada Q, saya memiliki codingan Python. Di sini ada inputan, saya memakai codingan Q.append, itu bernilai 10, 20, dan 30. Saya di sini meminta print isi Q, dan saya akan mengambil elemen dari depan. Dan ini adalah outputannya, isi Q 10, 20, 30. Elemen yang diambil 10. Isi Q sekarang 20 dan 30. Karena saya tadi meminta mengambil nilai 10 pada NQ. Yang terakhir ada Q kosong, yaitu list kosong. Q adalah struktur data FIFO, freeze in, freeze out, yang masuk duluan dan keluar duluan. Sini saya memakai Q append yang bernilai 10, 20, dan 30. Di sini saya akan melihat dulu isi Q dengan cara print isi Q. Lalu saya akan mengambil elemen dari depan di Q, yaitu elemen sama dengan Q.pop 0. Print elemen yang diambil, elemen. Yaitu menampilkan elemen yang diambil dari depan hasil DQ yang tadi saya buat. Dan di sini saya meminta print isi Q sekarang untuk melihat isi Q.
Setelah di QQ. Dan ini hasil landingannya. Sekian dari saya.